Kami itu mengundang ortom majelis lembaga, jelas ada AMM-nya, untuk membicarakan topiknya adalah tentang kemandirian organisasi. Gitu. Topiknya adalah tentang kemandirian organisasi. Dalam arti apa? Ya jelas dalam hal masalah-masalah kebutuhan untuk dakwah ini. Ini rutin setiap Kamis siang. Ada MPM Mas Dwi, siapa ini? Kemudian Mbak Ai, Ibu Ais, Bulis dari Majelis Ekonomi PWA kesini banyak, nggak kelihatan apalagi yang di luar. Nah, dalam pembahasan itu akhirnya muncul ide-ide. Pak, kita muter pas musda. Ketika sebulan yang lalu diundang pengajian di Cabang Lipar. Setelah pengajian, Pak, kita oleh panitia diajak muter-muter ke Gua Pindul, ke air terjun Si Gedung. Setelah membuka musda juga diajak puter-puter. Nah, ketika keberangkatan ke Wonosari, di jalan itu orang banyak yang ngawe-awe untuk diarahkan menuju ke tempat-tempat wisata. Menurut sepintas yang saya tangkap, ini peluang. Dan yang cocok ini pemuda dan NA. Kalau majelis ekonomi, bapak-bapak, ibu-ibu kok menjadi tour leader kan rawangun. Itu modalnya tidak banyak. Tetapi kita sudah punya kekuatan teknologi IT, anak-anak muda pinter IT, dan jejaring. Coba kalau Muhammadiyah sekolah-sekolah saja ketika nanti destinasi wisata ke Yogyakarta diarahkan oleh AMM, sudah dipandu sejak dari keberangkatan, apalagi berdasarkan IT. Tidak hanya mendapat tip dari tour leadernya nanti, kalau memang sudah dikaitkan nanti dengan ibu-ibu Aisyah, oleh-olehnya juga bisa dilayani, makannya juga bisa dilayani. Itu adalah hal praktis yang menurut saya adalah peluang. Dan saya berharap betul saudara bisa mulai menangkap hal semacam ini. Ini terkait dengan kemandirian organisasi. Setidak-tidaknya adalah kemandirian pada masing-masing. Walaupun kemarin di SMK bilang, Pak, itu yang menjadi orang tour leader atau mengantarkan ke lokasi itu juga banyak yang lulusan SMK di sini kok. Tapi menurut saya masih sangat manual, di pinggir jalan bawa sepeda motor nungguin orang lewat ngawe-ngawe. Begitu mobil berhenti, mau kemana Pak? Gua Pindul, oke, ngikutin saya sampai sana, nanti dikasih uang saku entah 50.000, entah 25.000 gitu. Tapi itu kan belum terorganisir. Kita menangnya kan diorganisir. Bahkan kalau dibahasakan orang zaman dulu itu namanya wuwu atau posong atau icir. Itu teknologi konglomerat kan semacam itu. Hartono Mall itu ketika orang masuk di sana sebelum uangnya habis belum keluar. Nah, nanti juga begitu. Orang wisata ke Jogja harus ditangkap oleh AMM, dilayani dengan baik. Sehingga apa? Karena tour leadernya, mutawifnya adalah anak-anak AMM, di jalan itu menceritakan itu ya juga kaitannya tadabbur alam, ayat-ayat kaumnya. Orang diceritani sing aneh-aneh, tour leadernya itu ulangane dari simbah dukune sana ya nyeritaknya dibikin yang aneh-aneh, yang mistik-mistik itu. Itu juga bagian dari dakwah menurut kami. Wes diulang ngaji apik-apik, bagus-bagus, entah di sekolahnya, entah di kantornya. Begitu wisata ke Wonosari, tour leadernya cerita semacam itu, wah akidahnya jadi goyah. Wah, hanya percaya ini pohon di dalam gua itu kan diceritakan ini kelelawarnya dari peninggalan zaman Mojopahit. Wah itu macam-macam. Kalau ketetesan air ini nanti awet muda, wah wis macam itu kan jelas benar-benar menjadi nggak beres. Jadi saya ulang, tangkap ini, ya, tangkap ini, nggak pakai modal. Pakainya apa? Semangat bagi Anda. Pak Muhammadiyah mendukungnya apa? Ya mendukungnya networkingnya itu. Mau pakai surat, mulai dilayani.
membantu bikin leaflet. Oke. Cuman saya tawarkan semacam itu, Mbak Ai akan mengkoordinir dengan anak AMM bagaimana semacam. Itu baru untuk yang Wonosari, untuk yang lainnya. Ini adalah setiap Kamis berjalan terus untuk mendiskusikan semacam itu. Biar menemukan keseimbangan. Kira-kira semacam apa? Maaf ya, fotonya akhirnya menjadi tidak meloncat-meloncat ya. Tadi belum sempat mengurutkan saya, karena jadi pagi ngantor jam 10 tak iya, Jumatan, pulang Jumatan terus langsung di PKO Bantul, pulang cuma mandi terus di sini. Jadi ini terakhir, nanti pulang terus istirahat. Ini adalah di kantor PT Bumi Harapan Umat milik PWM di Kulon Progo sebagai agen gas LPG 3 kg. Nah, ini juga dakwah, tapi lewatnya muamalah. Para pemilik agen ini namanya pangkalan. Pangkalan itu yang mengedarkan gasnya itu tersebar di seluruh cabang, seluruh kecamatan. Itu kalau diundangi ke sini walaupun hujan, walaupun jauh tetap berangkat. Karena menjadi kondisi mereka nanti akan ditambah jatahnya gas atau tidak. Di situ diceramai. Muamalah dikaitkan juga dengan dakwah. Itu kan menyatu. Itu kan terintegrasi yang namanya kafah tadi. Dan alhamdulillah kemarin baru berjalan 1 tahun, per hari bisa nebus 1 truk, namanya 1 loi. Mulai 2016 itu menjadi 2 truk atau 2 loi. Itu juga potensi penerimaan PWM yang nantinya saya itu memang berkeinginan bisa, kalau belum seperti semula periode Muhammadiyah awal, setidak-tidaknya pembiayaan untuk aktivitas-aktivitas yang semacam ini tidak mengambil uang dari hasil ta'awun sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kita itu masih perlu dibantu, tiba-tiba harus membantu kegiatan yang lainnya. Harapan kami ta'awun dari sekolah untuk mengembangkan sekolah. Nah, hasil-hasil usaha yang lainnya semacam ini untuk kegiatan dakwah yang lainnya. Dan ini sering saya guyoni. Ini kebetulan kemarin ketua majelis ekonominya itu geguyon kebablasan. Orang kan sering sedagurau itu. Ngomong-ngomong, Pak, kita siapa tahu besok ketua PWM-nya, nggak tahu, saya juga nggak pernah lobbying, nggak pernah berharap, nggak pernah bermimpi, apalagi deal-deal nggak pernah kok. Nah, itu aja, mancing dia itu. Maju Pak, enggak, saya bilang itu. Nek Pak, kita nanti mau maju dan jadi, tak kasih Camry. Ya, gitu. Enggak, aku bilang gitu. Wah, nggak maju jadi betul. Akhirnya begitu saya jadi, mana Camry-nya? Saya bilang. Tapi itu tantangan. Saya bilang, oke, silahkan nggak usah memberikan Camry saat ini. Tapi di akhir menjelang akhir periodisasi nanti saya menjadi ketua PWM, harus bisa memberi kenang-kenangan pada PWM, entah Camry, entah Innova, saya bilang gitu. Cukup saya ngelakoni naik 1 atau 2 bulan. Kalau itu berhasil, berarti 1 periode saya sukses. Sehingga saya cukup 1 periode karena sudah berhasil mengantarkan itu. Kalau nggak berhasil, jangan dipilih lagi. Oh, nggak berhasil kok dipilih lagi. Gitu. Ini adalah gas LPG Kulon Progo. Ya net ya paling nggak 1 bulan 25 juta jelas net. Tapi ini yang cocok adalah bapak-bapak nanti untuk majelis ekonomi dan kewirausahaan. Jadi tadi yang pemuda yang wisata tadi. Nah, ini yang majelis ekonomi dan ini nanti akan dikembangkan yang lain. Ini juga sudah sangat hafal kan ini? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan jamaah Muhammadiyah ini kecuali jamaah Muhammadiyah ini akan mau merubah. Kita berkemajuan, bisa menangkap peluang yang ada ini. Potensinya luar biasa, tidak hanya di atas rata-rata, luar biasa. Nah, kemarin siang itu rapat tadi kemandirian organisasi. Terus tanya, Pak, potensinya apa?
Kulon Progo dekat bandara itu banyak sekali tanah-tanah milik Muhammadiyah. Kapan nengok? Hari ini saya bilang gitu. Jadi rapat itu mestinya selesai jam 2, saya bilang kita berangkat, rapat kita tutup, langsung ke Kulon Progo. Begitu. Itu menunjukkan semangat. Siap Pak, siap. Jadi langsung itu setengah mestinya jam 2 baru rampung, 2 kurang seperempat berangkat ke Kulon Progo. Saya tunjukkan ada tanah di jalan di Andalas luasnya 10.000 meter. Itu sudah 20 tahun sejak Pak kita jadi IPM Kulon Progo belum dimanfaatkan. Sekarang baru untuk Bali pengobatan kira-kira hanya 300 meter. Jadi tanah 10.000 yang dipakai hanya 300 meter. Itu pemberian dari keluarga dari Bapak Haji Ismail, mantan Gubernur Jawa Tengah. Dan itu dengan bandara 5 kilo. Seandainya sekarang belum dimanfaatkan, saya bukan mendahului kehendak Allah, tapi saya bisa memprediksi Anda itu nanti kira-kira 10 atau 15 tahun kan ada yang menjadi pengurus PP Saudara. Kita pantas jadi ketua PP Muhammadiyah. Ini nanti mestinya kantor PP-nya di sana. Saudara Mahdi juga wakil ketua PP Muhammadiyah. Saudari Nisa ketua PP. Masya. Itu karena panek di Cidiron sudah terlalu padat. Kalau belum dimanfaatkan sampai semacam itu, sampai PDA Kulon Progo itu monggo silahkan yang mau memanfaatkan. Sebenarnya saya itu juga sedih ketika keluarga dari Bapak Ismail sebagai wakil rawuh ke sini sudah dikasih seluas ini belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ini bukan garapannya anak muda untuk yang sekarang. Tadi saya bilang untuk wisata Wonosari, Gunung Kidul itu jangka pendek langsung bisa dikerjakan. Yang ini adalah garapan Anda masa depan ketika nanti Anda melanjutkan estafeta kepemimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah ini. Pikiranmu nanti sudah tidak lagi Gedong Kuning, tidak lagi Cik Ditiro, Kiai Dahlan, Jalan Ahmad Dahlan maksudnya, Jalan Ahmad Dahlan gitu. Pikirlah silahkan di Kulon Progo sana. Karena nanti pengembangan wilayah memang ke sana. Sehingga nanti ketika saya sudah pensiun itu balik sana itu masih sempat pergi ke kantor PP Muhammadiyah, karena rumah saya sana. Kira-kira dengan rumah saya kira-kira hanya 2 kilo. Kalau besok mau menengok, kita tunjukkan lagi. Itu untuk membuka wawasan Anda. Saat ini Anda hanya sekedar tahu saja itu potensi, boleh. Tapi sudah mulai merenung juga nggak apa-apa. Itu yang di jalan di Andalas. Saya ajak muter lagi yang di Wates Kota. Wates Kota itu langsung depannya adalah lebih ramai Wates Kota daripada depan ini, seramai Ring Road. Itu 7.000 meter yang rencananya akan dipakai untuk PKO Muhammadiyah Kulon Progo. Sejak dari saya IPM, waktu dulu saya ketua PD IPM itu ada namanya, insya Allah akan dibangun PKO Muhammadiyah Kulon Progo. Sekarang tetap insya Allah. Masih insya Allah, mah tak boleh papa namanya wis hilang insya Allah. Tercengang ini. Tapi ini perlu dana banyak. Maka besok Rabu tanggal 13 di ruang ini juga akan ada pertemuan saudagar Muhammadiyah. Saya tawarkan. Yang dimiliki Muhammadiyah apa? Jaringan, aset. Anda kemampuannya. Itu yang namanya mudharabah muqayyadah. Kita tunjukkan lagi. Terus ini ibu-ibu Pak kegeden. Wawunan meter tur adoh itu kan Kulon Progo itu ya masih 2, 3, 4 tahun lagi tidak-tidaknya nanti kalau sudah ada nampak bandaranya akan jadi Pak. Yang simpel-simpel ada Pak. Ada saya bilang gitu. Nanti saya ada muter-muter yang di kota ini kecil-kecilan nggak jauh-jauh. Kemarin baru saja kita juga memanfaatkan tanah yang sudah 20 tahun nganggur di Kasiang. Jadi itu tanah itu oleh keluarga Bapak Ismail, bukan Ismail yang wali kota, yang gubernur, tapi Pak Ismail Terang Bulan. Itu wakaf 3.000 meter rencananya untuk membangun Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Tapi terlalu sempit. Akhirnya yang Mu'alimin kan beli di Jalan Wates. Itu tidak termanfaatkan. HW sing nangkep. Saya tawarkan, ayo siapa cepet-cepetan ide kreatif.
Wah sing bapak-bapak ki mikirnya kan minggu sekolah. Luwe-luwe sing bapak-bapak, oh gue masjid, nek masjid cuma ini kegedean. Nah, gitu. Saya bukan berarti mengesampingkan masjid.